Jadi mungkin kan seperti yang sudah saya pernah ceritakan sebelumnya, saya kan magang di sebuah rumah sakit yang ada di kota Yogyakarta sebagai asisten kamar jenazah. Iya. Saya magang di unit kedokteran forensik pada waktu itu sekitar 3,5 bulan. Dan memang kejadian ini berlangsung sekitar bulan kedua, kurang lebih bulan kedua semenjak saya magang. Pada waktu itu saya mulai ceritanya waktu itu masih sekitar pagi hari. Pagi hari itu sekitar jam setengah 10 lah, setengah 10 pagi gitu, jenazah yang katanya mau datang pada waktu itu untuk diotopsi, orang dari Polres Sleman itu ngabari lewat SMS dan ngasih tahu ke Dokter Wisnu katanya memang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Nah akhirnya jenazah itu ternyata datang sekitar jam 2. Di situ sempat kemudian kita ketemu sama salah seorang reserse atau salah seorang polisi yang membawa jenazah itu atau mengantarkan jenazah itu ke rumah sakit. Dan dari Pak reserse ini saya cuma ingat di badge ini namanya Iwan gitu. Nah dari Pak Iwan ini kemudian kita dapatkan keterangan jenazah ini diketemukan dalam keadaan meninggal itu sekitar jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Kondisi di seputar jenazah, di mana jenazah itu diketemukan dalam posisi tertelungkup, dan di seputar jenazah itu ada banyak genangan muntahan darah di situ. Ini lokasinya di mana ini? Saya cuma dapat informasi asal jenazah dari daerah Melati, Sleman. Maksudnya di dalam rumah kah atau di dalam rumah, di dalam kamar. Di dalam kamar. Jadi diketemukan di dalam kamar dalam posisi tertelungkup, dan di dekat jenazah itu ada banyak genangan muntahan darah, dan di seputar genangan muntahan darah itu ada hewan-hewan seperti belatung di situ. Dan selain hewan-hewan seperti belatung, juga diketemukan ada benda-benda seperti paku kecil ukuran segini, satu ruas jari ini, plus juga kayak ada patahan silet gitu. Benar. Di seputar jenazah itu. Dan itu kalau misalnya dari pihak reserse biasanya memang kan difoto itu pakai polaroid waktu itu. Itu ada fotonya waktu itu. Sayangnya itu punya kepolisian dan kita nggak bisa kemudian dapatkan itu. Tapi kita lihat kondisinya seperti itu. Dan benda-benda yang diketemukan oleh pihak polisi itu juga dimasukkan ke dalam satu kantong plastik kecil. Itu juga diserahkan ke kita. Jenazahnya itu adalah jenazah perempuan, masih muda, umur sekitar 27-28 tahun, tinggi badan sekitar 160 cm, rambut panjang sebahu, dan dari nama jenazah kita sebut saja nama jenazah ini namanya Linda. Namanya Linda. Nah kemudian dari Mbak Linda ini akhirnya kita mulai otopsi. Kita kalau misalnya lihat kondisi jenazah, kalau misalnya penampakan luar memang agak memprihatinkan. Karena kondisinya kurus, kulitnya pucat, pipi ini sampai cekung, gitu. Pipi ini sampai cekung. Padahal sebenarnya kalau menurut pribadi saya, kalau seandainya ini kondisinya normal, ini pasti cantik ini, menarik gitu. Secara penampakan ya perempuan ini gitu. Dari segi pengecekan bagian luar tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Gitu. Tidak ada bekas memar, tidak ada bekas tusukan benda tajam, terus juga tidak ada bekas tanda-tanda kekerasan. Kemudian juga sampai kita periksa, mohon maaf kalau misalnya di bagian kemaluan jenazah, karena jenazah perempuan, itu kita tidak temukan juga bekas-bekas kekerasan atau bahkan mungkin bekas-bekas sperma. Itu kita juga tidak ketemukan. Jadi
secara penampakan luar ini normal. Oke. Sampai kemudian akhirnya kita periksa lagi, masuk lebih dalam. Nah, di bagian perut bagian kiri itu kita lihat ada kayak, kalau bahasanya fracture ya. Fracture itu kayak luka yang lumayan gede kayak gitu. Dan itu menimbulkan kayak ada benangan darah yang ada di sini. Dan kemudian di dekat limpa itu kayak ada benjolan gitu. Yang ini kalau misalnya bagi orang yang tahu atau bagian orang kedokteran yang sudah terbiasa melihat bagian dalam, ini nggak wajar. Ada benjolan ini kelihatan nggak wajar gitu. Oke. Dan ketika kemudian benjolan ini diraba dan kemudian ditekan, itu kemudian muncul kayak barang berupa satu ruas kayu sepanjang telunjuk ini atau sebesar telunjuk ini, warna coklat kehitaman, dan itu kayak kemudian kita bisa tarik gitu, dan itu kemudian kita lihat ukurannya sepanjang seruas ini gitu. Kemudian ini keanehan lagi, tidak wajar yang namanya benda seperti itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Gitu. Apalagi kemudian ini bukan lagi menyangkut di saluran pencernaan, tapi ini seperti kayak di bagian luar. Kesimpulan dari otopsi atau penyebab kematian dari jenazah ini itu adalah pendarahan di bagian dalam. Hasil otopsi dari jenazah ini kemudian diberikan kesimpulan seperti itu, dan akhirnya setelah diberikan kesimpulan seperti itu baru kemudian jenazah itu dirapikan kembali. Dan jenazah ini kemudian mau dipindahkan dari meja otopsi ke rangkar ya, ke tempat tidur gitu yang ada di situ gitu. Tapi ketika mau dipindahkan itu kok rasanya berat. Keanehan yang berikutnya ini, cewek berat badan sekitar 40-an kilogram, tinggi sekitar 160-an gitu, diangkat 2 orang harusnya bisa, ini kok nggak bisa, kayak berat. Ini aneh gitu. Baru kemudian bisa diangkat dengan bantuan 4 orang, bahkan 5 orang. Yang angkat 5 orang? Yang angkat 5 orang, karena dirasa kayak berat banget. Ada keanehan seperti itu. Gitu. Nah, kemudian setelah itu dipindahkan, seperti biasa kan dilakukan proses pemulasaran jenazah. Itu pada waktu itu teman-teman yang ikut forensik itu ada sekitar 8 orang yang ada di situ. Itu sudah termasuk Dr. Wisnu, Dr. Bayu, dan saya, 8 orang. Itu sudah ramai, kasak-kusuk gitu. Kayaknya jenazah ini tidak wajar, dan ini diduga kayaknya korban ilmu hitam gitu.